Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam kasih Kristus, apa kabar? Ya, saya berharap kondisinya sedang baik-baik saja, sedang sehat-sehat saja, hatinya sedang tenang-tenang saja Bapak Ibu ya. Oke, kita mau fokuskan hati kita saat siang hari ini untuk kita bisa memuji bersama, menyembah bersama, mendengar firman bersama, dan semuanya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri, kita akan memulainya di dalam doa. Pertolongan kita dalam ibadah Minggu yang kudus ini datang dari Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa di surga mengucap syukur atas pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk pimpinan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga saat pagi hari ini kami tetap bisa ada di rumah Tuhan. Kami bisa bertemu dengan rekan-rekan sejawat kami Tuhan. Untuk kami memuji Engkau, untuk kami menyembah Engkau, untuk kami mendengarkan firman. Dan saat pulang kami menjadi orang-orang yang mengerti akan firman Tuhan. Kami membawakan misi Allah bagi banyak orang dimanapun mereka berada. Mari Tuhan, Engkau mengurapi seluruh pelayan Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Baik dari AVD, dari WL, dari singer, pemain musik, penerima tamu Tuhan. Yang memegang kantong kolektan Tuhan. Dan juga hamba-Mu sendiri Tuhan. Biar kami boleh melayani dengan hatinya Tuhan. Kami mengerti hatinya Tuhan. Kami menyampaikan hati Tuhan melalui pelayanan yang kami berikan. Engkau juga memberkati seluruh jemaat yang hadir Tuhan. Dengan segala kondisi setiap masing-masing jemaat yang mungkin berbeda-beda saat pagi hari ini Tuhan. Tapi di atas segala kondisi kami percaya Tuhan sudah terlebih dahulu ada di tempat ini. Untuk menyapa kami, untuk merangkul kami, untuk bersama dengan kami. Untuk menerima pujian dan penyembahan yang terbaik dari kami. Terima kasih Tuhan menyerahkan seluruhnya ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Allah. Shalom. Enggak kedengeran, kurang semangat. Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Saya mau ya kita beri salam pada saudara-saudara kita, kanan, kiri, depan, belakang. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Dalam Mazmur 150 ayat 6 mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Kita mau saat ini kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memuji, kita mau meninggikan Dia. Amin. Selamat siang, tepuk tangan untuk Tuhan. Hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tangan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menyanyi, ungkapkan sukacita
Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami ini Allah yang hebat, Allah yang dahsyat luar biasa, amin. Sama-sama katakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua Amin. Dialah yang besar, amin saudara. Amin. Dialah yang mulia, amin. Karena itu dengan iman kita mau katakan ketika Allah di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita, amin saudara. Amin, man. Ku diberi kuasa. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Dan ku pakai kuasa dari
beri kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus kita, amin. Amin. Kita boleh percaya, kita boleh bersyukur. Kita punya Allah yang ajaib, amin. Tuhan yang selalu menjadi penolong kita dalam kesesakan. Dia pelindung kita. Dia tempat kita berharap. Puji Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Tiada yang mustahil buat Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Apa yang menjadi doa Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada hari ini? Mari datang berseru pada Tuhan. Dia tahu isi hati saudara. Dia tahu pergumulan saudara. Dia tahu yang menjadi beban saudara sekalian. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, amin. Amin, Yesus, terima kasih. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Sama-sama katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidup.
Tuhan, terpujilah namamu Bapa. Biarlah Tuhan, penyembahan ini Tuhan dapat menjadi janji kami Tuhan Yesus padamu Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan, kami mau memuji dan menaikkan Engkau Bapa. Karena hanya Engkau satu-satunya yang layak dipuji. Engkau satu-satunya yang layak disembah Bapa. Terima kasih Bapa. Segala keagungan, segala kemuliaan, segala kebesaran hanya bagimu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kami memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara untuk mengisi link kehadiran yang ada di grup WA di handphone saudara. Saya persilakan waktunya. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tidak hanya melalui lantunan musik dan pujian kepada Tuhan, menciptakan karya untuk memberkati jemaat Tuhan melalui visual juga menjadi ladang pelayanan yang mulia. Namun pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah karya visual dibuat? Karya visual dibuat melalui sebuah proses yang panjang dengan melibatkan banyak orang, terutama fotografer, dan videografer. Gereja Rehoboth membutuhkan talenta-talenta untuk bersama-sama membantu setiap proses produksi, untuk menciptakan karya-karya visual kreatif yang berdampak bagi jemaat Gereja Rehoboth. Untuk itu, mari bergabunglah bersama kami. Jangan biarkan talentamu terpendam. Saudara, sekarang ini kita hidup dalam dunia modern yang di satu sisi menganggap bahwa seks adalah hal yang tabu atau berdosa, sehingga tidak boleh dibicarakan di ruang publik. Bahkan ada undang-undang pornografi dan ITE yang mengatur seks hanya menjadi konsumsi private. Di sisi lain, ada sebagian orang yang mengekspos seks demikian rupa. Misalnya iklan produk yang menampilkan wanita berpakaian minim, padahal tidak ada kaitannya dengan produk tersebut. Lalu bagaimanakah seharusnya orang Kristen hidup dalam budaya seperti ini? Dalam Biblical Night seri terakhir dari 7 dosa maut, kita akan membahas tentang hawa nafsu. Hari Kamis, tanggal 17 November 2022, jam 7 malam via Zoom, Gereja Rehoboth. Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, kita bertemu kembali, apa kabar? Ya, kita akan masuk dalam doa dulu Bapak Ibu ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur atas pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang kami telah sampaikan Tuhan. Kami berharap bahwa itu menjadi dupa yang harum untuk Engkau.
Bila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan, untuk Kau layakkan untuk membawa berita kebenaran-Mu Tuhan. Kau juga mengurapi seluruh jemaat yang hadir saat siang hari ini Tuhan. Biar hati yang rindu, hati yang siap untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan ada bagi masing-masing kami saat siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jalannya firman Tuhan saat siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, Bapak Ibu, masih dengan tema yang sama dalam 1 bulan ini, yaitu tentang penginjilan Bapak Ibu ya. Minggu lalu Ibu Evelyn sudah bicara banyak penginjilan yang bisa kita lakukan melalui perbuatan-perbuatan baik yang bisa dilihat oleh orang. Yaitu melalui menjadi garam dan menjadi terang dunia di tempat kerja kita masing-masing. Nah Bapak Ibu, sebelum masuk lebih lanjut tentang penginjilan ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengenal seseorang yang bernama William Henry Temple Garner. Siapakah dia? Mungkin kalau lihat dari tahunnya Bapak Ibu, waduh ini udah orang dulu sekali gitu ya. Saya gak kenal ini siapa gitu ya mungkin ya. Nah Bapak Ibu, William Henry Temple Garner, kita panggil William Henry aja gitu ya. Nah William Henry ini adalah salah satu lulusan mahasiswa dari Oxford Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin mengenal University Oxford itu adalah salah satu universitas mentereng sekali yang dia menelurkan orang-orang yang berhasil ahli di dunianya. Gitu ya. Nah Bapak Ibu sebagai salah satu lulusan, William ini bukan lulusan yang ecek-ecek gitu ya. Lulusan dengan IPK yang asal lulus gitu, lulusan dengan yang IPK ditarik-tarik enggak. Dia salah satu orang yang brilian dengan IPK yang cukup bagus ketika dia kuliah. Beberapa rekannya ketika sudah lulus itu pun berapa menjadi orang-orang yang cukup hebat di bidangnya. Ada yang menjadi sekretaris luar negeri Inggris Bapak Ibu. Ada juga yang memperoleh reputasi internasional sebagai seorang pengarang buku yang luar biasa. Dan tentunya sebagai seorang yang berbakat di bidangnya dengan IP nilai yang cukup bagus, tentunya orang berharap William Henry pun menjadi seorang yang cukup bisa berbakat, bisa menjadi seorang ahli di bidangnya juga. Nah Bapak Ibu, sedikit flashback ketika William Henry kuliah. Dia tergabung di salah satu organisasi kampus, yaitu organisasi Persekutuan Kristen. Pada waktu dia tergabung di organisasi kampus Persekutuan Kristen, dia ditantang untuk terima Kristus. Roh Kudus bekerja pada waktu itu dan dia memberikan dirinya untuk Kristus. Sebagai seorang yang memberikan diri untuk Kristus, tentu hatinya berkobar-kobar. Wah, Tuhan punya kasih yang begitu besar buat saya. Seakan-akan ada selaput yang dibukakan dari mata rohani dan dia melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi saya, Tuhan sayang saya. Ada orang di luar sana punya keadaan seperti sebelum saya mengalami ini dan mereka gak tahu bahwa Tuhan sayang mereka. Akhirnya setelah lulus, walaupun tidak sesuai dengan jurusan yang dia ambil, William memutuskan untuk dia melayani di sebuah gereja lokal di Mesir. Dari yang awalnya dia adalah orang Inggris, Bapak Ibu. Dia melayani di sebuah gereja lokal di Kairo, ditemani oleh seorang sahabatnya, Thornton. Dia melayani di sana dari semenjak lulus hingga dia meninggal. Dan bukan cuma itu, dia tahu karena dia cuma punya satu bakat, yaitu bakat akademik. Dia cuma tertarik untuk belajar, makanya dia mencoba belajar lagi. Dan satu bidang yang dia mulai tertarik dan dia mencoba tekuni yaitu belajar bahasa Arab. Bapak Ibu tahu kan di Kairo di Mesir itu banyak orang-orang non-Kristen. Dan dia belajar bahasa Arab. Waktu dia dapat kesempatan lagi, dia belajar cara memberikan misi pada orang-orang non-Kristen di sana. Waktu dia belajar cara membedah Alkitab. Dan dia bekerja sama dengan rekannya itu, dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Arab. Dan bukan cuma itu, dia membuat banyak-banyak buku tentang penginjilan pada orang-orang non-Kristen.
dan secara umum buku-buku teologi tentang perbandingan nilai Kristen dan non-Kristen. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pikir, ya saya kan gak sepintar William. Tapi Bapak Ibu, mungkin juga William tidak bisa masak seperti Bapak Ibu yang punya catering. Mungkin William juga gak jago jualan seperti Bapak Ibu yang punya toko. Mungkin William juga tidak setekun seperti Bapak Ibu yang bekerja kantoran. William cuma punya satu bakat belajar. Dan dia menekuninya. Waktu hatinya terbakar buat Kristus, dia tahu Tuhan saya cuma punya ini. Saya mau gunakan ini untuk melayani Tuhan. Untuk menyampaikan hati Tuhan bagi semua orang. Bapak Ibu ketika bicara tentang penginjilan, ada orang, aduh penginjilan, saya orang gak bisa ngomong gitu ya. Lalu Bapak Ibu ketika satu ayat yang di Matius 28 ayat 19 sampai 20, satu ayat amanat agung, yang itu memang terkenal sekali Bapak Ibu pun mungkin hafal. Orang pikir, ayat itu kan untuk 11 rasul Kristus yang memang bertemu di Bukit Galilea. Itu bukan untuk semua orang. Tapi kalau Bapak Ibu runtut, selain 11 rasul Kristus, Tuhan Yesus bertemu juga dengan wanita ketika setelah kebangkitannya. Tuhan Yesus bertemu dengan Maria Magdalena. Tuhan Yesus bertemu dengan 2 orang wanita lain yang mengunjunginya ke kubur. Ketika masuk dalam kisah para rasul, Tuhan Yesus bertemu secara umum dengan 500 orang yang sedang berkumpul. Dan lalu juga Tuhan Yesus bertemu pada Saulus yang dulu belum menjadi Paulus. Dan pada waktu itu belum menjadi Rasul Kristus. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kesimpulannya ketika bicara tentang berita penginjilan. Itu diberikan bagi semua orang. Itu diberikan juga bagi Bapak, Ibu dan saya. Dan kita ini Bapak Ibu. Kita ini adalah hasil kerja keras. Orang-orang yang mengerti hati Bapa, mengerti kasih Bapa, mengerti bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Sehingga ketika mereka mengerti hati Bapa, mereka memberikan firman itu dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, hingga akhirnya sampai pada kita. Bapak Ibu, kita akan belajar tentang 3 pesan tentang amanat agung. Mari kita melihat ayatnya. Di Matius 28, Bapak Ibu yang bawa Alkitab atau Alkitab silakan dibuka Alkitabnya. Di Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Ada 3 pesan Tuhan. Yang pertama adalah Yesus telah menerima segala kuasa. Mari kita baca ayatnya bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Jadi pada waktu itu konteksnya Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya, 11 murid yang sedang berkumpul di atas Bukit Galilea. Nah kepada murid-muridnya itu lalu Tuhan Yesus menampakkan diri pada mereka. Ada murid-murid yang sudah siap menyembah mereka. Kalau Bapak Ibu baca di ayat 17. Tapi ternyata ada murid yang ragu-ragu ketika mereka melihat penampakan itu. Bapak Ibu ternyata murid-murid manusia biasa juga ya. Waktu mereka melihat Yesus, gak semuanya punya iman yang full untuk mereka siap datang menyembah Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang ragu-ragu, betul gak ini Tuhan? Betul gak ini Tuhan? Lalu masuk di ayat 18 ini Bapak Ibu. Ayat 18 ini mengatakan Yesus mendekati mereka. Dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi, di surga dan di bumi. Nah ketika bicara kuasa Bapak Ibu, ini kuasa ini agak sedikit berbeda dengan kuasa yang Bapak Ibu biasa difirmankan di Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau di situ di dalam bahasa Yunani itu bicara tentang dunamos, ledakan adikodrati, sesuatu yang tidak biasa terlihat begitu ya. Yang Allah kerjakan. Tapi ketika bicara tentang kuasa yang ada di sini, itu bicara tentang exousia. Exousia itu punya pengertian tentang otoritas atau wewenang. Waktu Tuhan Yesus bilang kepadaku telah diberikan segala kuasa, Tuhan bilang aku sudah punya otoritas. Aku sudah punya wewenang. Bukan cuma di tempat kerjaku, kata Tuhan, bukan cuma di depan kalian 11 rasul gitu ya. Bukan cuma di tempat aku berdiri, tapi di surga dan di bumi. Ibu bisa kebayang orang punya otoritas di surga dan di bumi itu seperti apa? Bapak Ibu yang punya warung, Bapak Ibu punya otoritas atas warung Bapak Ibu.
Pasti Bapak Ibu nggak mau, saya yang punya. Kalau orang mau beli dengan harga yang saya tetapkan, jangan dengan harga dia. Bapak Ibu punya satu wewenang untuk menetapkan sebuah harga. Bapak Ibu yang menjadi kepala kantor, Bapak Ibu punya wewenang untuk menetapkan sesuatu. Sesuai dengan aturan yang Bapak Ibu sudah pertimbangkan. Bapak Ibu kebayang seorang bupati, dia punya wewenang atas tempat daerah yang dia pimpin. Pak Jokowi punya wewenang atas bangsa Indonesia. Dia yang boleh menetapkan apakah COVID sudah selesai atau belum. Dia yang boleh menetapkan apakah harga-harga naik berdasarkan pertimbangan. Dia yang boleh menetapkan setiap peraturan yang ada. Karena dia punya otoritas. Dia punya wewenang. Bapak Ibu kebayang gak ketika Tuhan Yesus bilang, saya punya otoritas di surga dan di bumi. Bukan bicara di bumi, tapi juga di surga. Ketika Tuhan bicara saya punya otoritas di surga. Tuhan punya otoritas untuk mengantarkan doa-doa kita kepada Bapa. Waktu Bapak Ibu sedang ada dalam masalah, Bapak Ibu yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, Bapak Ibu berdoa bahwa Tuhan saya nggak bisa, saya nggak ngerti caranya menangani. Waktu Bapak Ibu bilang saya sudah kepepet, saya nggak tahu, Tuhan penyakit saya kok nggak sembuh-sembuh. Tuhan Yesus punya otoritas untuk mengantarkan doa itu kepada Bapa. Tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan lain, tidak ada pribadi lain. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengantarkan doa-doa itu pada Bapa. Bahkan ketika Tuhan dikatakan dia punya otoritas di surga. Seluruh malaikat-malaikat pun tunduk di hadapannya. Itu luar biasa Bapak Ibu ya. Sampai sekarang saya belum pernah lihat malaikat, pasti luar biasa. Tapi dikatakan malaikat-malaikat tunduk di hadapan. Dan ketika bicara tentang otoritas, itu bicara tentang cakupan wilayah. Itu bicara tentang lamanya dia akan memerintah. Itu bicara tentang segala sesuatu yang ada di bumi. Itu ada di dalam wewenangnya. Jadi Bapak Ibu kebayang ketika otoritas itu ada pada dia. Dan lalu dia memandang manusia yang belum terima Tuhan Yesus. Dia lihat mereka begitu susah. Dia lihat mereka tidak ada Roh Kudus yang memimpin dalam hatinya. Lalu mereka membuat keputusan-keputusan yang di luar yang mereka tidak tahu bahwa itu akan membawa mereka masuk dalam kematian kekal. Waktu dia lihat dalam kondisinya mereka dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Lalu mereka mulai antri berbaris masuk pada kematian kekal. Tuhan bilang, hei aku sudah pegang otoritas atas bumi ini. Tapi mereka tidak tahu karena tidak ada yang memberitakannya. Bapak Ibu misal begini. Misal nih ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu baru jalan dengan beberapa orang. Sampai di sekitar rel kereta api Bapak Ibu. Tiba-tiba di rel kereta api itu Bapak Ibu lihat ada orang mabuk jatuh. Dan dia tidak sadarkan diri. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan? Kira-kira Bapak Ibu apa yang dilakukan? Ya dia mabuk, masalahnya dia sendiri, ngapain dia mabuk, dia jatuh di situ? Nah, saya nggak tahu apakah ada pikiran seperti itu. Oke lah, betul itu dia punya kesalahan. Tapi apakah karena kesalahan dia lalu akhirnya kita nggak punya sisi empati? Udah biarin aja lah. Kereta api bisa lewat sewaktu-waktu Bapak Ibu. Dan ini bukan cuma bicara rehabilitasi untuk dia, bukan cuma bicara tunggu dia sadar gitu ya. Ini bicara keselamatan jiwanya. Ketika kereta api itu lewat, mungkin dia nggak bisa selamat. Dan dia butuh pertolongan saat itu. Saya pikir tentunya sebagai seorang yang betul-betul punya rasa empati yang Tuhan kasih pada kita. Pasti Bapak, Ibu dan orang-orang yang bersama dengan akan berusaha untuk paling gak pinggirin dulu. Paling gak pinggirin, gak usah bangunin dulu, bawa dulu dia. Bapak Ibu bayangkan kita manusia bisa punya pikiran seperti itu. Bapak Ibu kebayang ketika Tuhan Yesus dia punya power, dia punya kuasa di bumi dan di surga, dia bisa buat apa aja. Lalu dia melihat ada orang begitu antri masuk pada kematian kekal. Maka Tuhan tahu ini urgent. Kalau sampai mereka masuk neraka, tidak ada yang bilang, tidak ada yang bisa selamatkan mereka. Mereka harus mendengar tentang aku. Mereka harus selamat. Mereka harus terima aku. Mereka harus dituntun oleh Roh Kudus.
Sehingga bukan cuma hidupnya yang ngawur, bukan cuma pikirannya yang ngawur. Itu bisa diselamatkan, tapi ujung jiwanya, ujung hidupnya ketika dia meninggal, dia bisa masuk pada keselamatan kekal. Bapak Ibu, yang kedua, pesan amanat agung adalah muridnya diperintahkan untuk memuridkan semua bangsa. Ya. Ayatnya ada di Matius 28 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Matius 28 ayat yang ke-19. Matius 28 ayat yang ke-19. Katakan demikian. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam kasih Kristus, ketika Tuhan Yesus mengajarkan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita melihat ada sebuah urutan dari proses kelahiran baru. Yang pertama, untuk tahu dulu, untuk dengar dulu, harus ada orang yang bicara dengan dia. Bapak Ibu, orang-orang di sekitar kita itu juga manusia sama yang untuk dapat sebuah pengetahuan mereka harus dikomunikasikan. Mereka harus dikasih tahu. Mereka bukan dukung yang hanya cukup menerawang lalu bisa, wah gitu ya. Saya nggak tahu apa betul juga ya, belum pernah jadi dukun Bapak Ibu ya. Tetapi mereka adalah orang-orang normal yang kita perlu omongkan. Gitu. Kita harus perlu bicara. Begitu juga ketika mereka membutuhkan keselamatan Yesus Kristus, maka itu harus dikomunikasikan pada mereka. Dan ketika itu sudah dikomunikasikan, maka berdoalah pada waktu kesempatan itu datang. Saat itu dibicarakan pada mereka. Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ketika mereka menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, maka yang akan dilakukan adalah mereka akan memberikan diri mereka dibaptis. Nggak bisa ujuk-ujuk gitu ya, apa ya, tiba-tiba dibaptis. Tapi harus ada pengetahuan dulu. Harus ada sesuatu yang disampaikan tentang Yesus sebagai juru selamat mereka. Lalu setelah itu berdoa, saat itu Roh Kudus pun bekerja melalui apa yang Bapak Ibu kerjakan. Dan pada akhirnya membawa mereka untuk dibaptis. Kolose 2 ayat 12 mengatakan, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan. Oleh karena kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Jadi ketika bicara proses lahir baru Bapak Ibu, itu bicara ketika kita bicara tentang firman, orang itu bertobat dan ujungnya itu sampai pada baptisan. Baptisan menjadi satu titik awal seseorang mulai berkomitmen untuk dia betul-betul menerima Kristus sebagai Juru Selamat. Nah setelah itu Bapak Ibu, masuk pada Matius 28 ayat 20 bagian A dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Jadi ketika seorang sudah menerima Kristus, seorang sudah memberikan dirinya untuk dibaptis, maka PR selanjutnya sebagai orang-orang yang lebih dewasa rohani, kita ditugaskan untuk menumbuhkan mereka sehingga mereka mandiri secara kerohanian. Bapak Ibu, ternyata tugas penginjilan tuh bukan cuma bicara ya, banyak ya mungkin Bapak Ibu pikir begitu. Tapi Bapak Ibu coba bayangkan gini, kalau Bapak Ibu ingat-ingat kembali, siapakah rasul-rasul Tuhan? Dari manakah mereka diajak oleh Tuhan? Bapak Ibu ingat pertama kali Tuhan Yesus bertemu Petrus, Tuhan Yesus bertemu dengan Markus. Di mana Bapak Ibu? Yakobus di mana? Di tepi pantai. Mereka adalah orang-orang nelayan. Orang-orang yang mungkin tidak dicari Tuhan di sekolah-sekolah agama yang wah belajar.
Tapi Tuhan datangi ke orang-orang nelayan. Orang-orang yang mungkin orang waktu itu mungkin orang pikir, kenapa Tuhan harus pilih orang-orang seperti itu gitu ya. Mereka kan mungkin gak siap menurut manusia pada waktu itu. Orang-orang yang mungkin diragukan Tuhan, mereka bukan orator yang hebat bisa bicara di depan dengan luar biasa begitu ya. Bagaimana mereka bisa ditugaskan amanat agung lalu mereka bisa membawa banyak orang. Ini orang-orang yang meragukan. Orang-orang mungkin yang punten tanda kutip mungkin pikirannya keras. Karena mereka terbiasa menempuh badai, mereka terbiasa melawan arus. Dan orang-orang yang memang wataknya mungkin keras. Tapi Bapak Ibu lihat bagaimana akhirnya keberhasilan mereka ketika mereka mau memberitakan. Dimulai dari mau. Lalu Tuhan menyertai mereka. Melalui mereka Injil disebarkan dari abad ke abad, dari tahun ke tahun. Dan itu sampai pada kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu, mungkin Tuhan saya nggak bisa bicara. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Tapi Bapak Ibu setiap kesempatan itu akan hadir. Saya nggak bilang Bapak Ibu kita harus seperti sales yang bertobat. Bapak Ibu bisa ditangkap orang nanti ya di pinggir jalan. Tapi ada satu waktu mungkin Bapak Ibu bisa masuk lewat kebutuhan seseorang. Waktu dia duduk ngobrol, dia baru punya masalah. Dan waktu itu Roh Kudus membisikkan ini kesempatan untuk bicara tentang Yesus. Dan berdoa jika saat itu memang waktunya dia yang Tuhan tentukan. Waktunya Roh Kudus menerima dia. Maka dia akan terima Tuhan sebagai juru selamat. Tapi kalau mungkin bukan waktunya dia, it's okay. Tugas kita hanya bicara. Tugas kita hanya bicara bahwa Tuhan, saya sudah mengalami kasih Kristus dan saya lihat Tuhan punya hati untuk itu. Tuhan punya hati untuk membawa orang yang belum mengenal Kristus. Bapak Ibu, kita cepat aja. Untuk yang ketiga adalah ada janji Tuhan. Di Matius 28 ayat 20 bagian B. Si ayat yang kita baca tadi. Yesus akan menyertai selalu. Matius 28 ayat 20 bagian B katakan demikian. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika Tuhan bilang, aku menyertai kamu senantiasa Bapak Ibu. Bicara menyertai itu salah satu penterjemah interlinear Alkitab yaitu Hasan Sutanto. Dia menerjemahkannya dengan memihak, mengartikan menyertai ini memihak atau membantu. Jadi pada waktu Bapak Ibu dan saya kita sama-sama dapat satu timing yang tepat bicara tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu itu Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan memihak kita. Dia yang akan memberikan hikmat pada kita. Pada waktu kita buntu saya nggak tahu saya harus bicara apa. Saya tahu dia tuh butuh Tuhan. Hidupnya selalu susah, keputusannya selalu salah. Apapun yang dia pikirkan selalu negatif. Dia bukan cuma butuh tuntunan-tuntunan positif. Tapi dia butuh Roh Kudus menerangi hidupnya. Dan bukan cuma yang dipikirkan itu. Saya tahu ending-ending hidupnya dia gak akan masuk pada kekekalan. Kalau saya gak bicara sekarang, maka dia akan masuk dalam kematian kekal atau neraka. Pada waktu itu ingatlah Tuhan menyertai Bapak Ibu. Tuhan yang akan memberi hikmat. Tuhan yang akan menaruh kata-kata yang pas pada mulut Bapak Ibu. Tuhan yang akan membantu pada waktu kita ngerasa aku gak tahu, aku mentok. Bapak Ibu ingat ketika Tuhan Petrus di penjara. Dan bagaimana ketika dia berdoa memuji di Kisah Para Rasul. Saya percaya luar biasa Tuhan bekerja buat dia. Bapak Ibu mari Tuhan bersama kita. Dia menyertai. Dia menyertai bukan cuma hari ini. Dia menyertai bukan cuma kemarin. Dia menyertai bukan cuma besok. Dikatakan sampai kepada akhir zaman. Dia menyertai seluruh orang yang percaya dia. Dari abad ke abad, hari ke hari. Setiap hari berlalu, tahun berlalu. Sampai dengan hari ini. Sampai pada nanti akhir zaman. Tuhan menyertai.
Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah mendengar nama ini atau tidak. Ada sebuah binatang purba Bapak Ibu. Dia diperkirakan berasal dari 200 juta tahun yang lalu. Sebentar, namanya agak susah. Palingenia longisauda atau Tisa flower, itu kayaknya lebih mudah ya. Kenapa dia disebut Tisa flower? Karena dia muncul di Sungai Tisa pada waktu-waktu tertentu di daerah Eropa. Nah, dia diperkirakan disebut sebagai binatang purba karena dia sudah ada di 200 juta tahun. 200 juta tahun sebelumnya, dan yang menarik dari dia hanya hidup muncul ke atas permukaan air itu hanya 3 jam. Bapak Ibu yang dulu pernah di youth, saya pernah bawa ilustrasi ini mungkin ingat. Dia hanya ada 3 jam di permukaan air dan dia hanya hidup 3 jam itu Bapak Ibu. Setelah itu dia meninggal, mati gitu ya. Bapak Ibu bayang ada makhluk hidup hanya hidup 3 jam begitu ya. Lalu apa yang dia lakukan waktu dia muncul di permukaan air? Dia melakukan wedding dance. Apa yang disebut dengan wedding dance? Yang di gambar bawah itu mereka baru wedding dance. Jadi mereka cari pasangan Bapak Ibu. Cari pasangan, dapat pasangan, lalu melakukan reproduksi, lalu yang betina bertelur. Hanya selama 3 jam. Ketika betina bertelur, lalu yang jantan dan betina mereka memastikan telur mereka jatuh sampai ke dasar sungai. Itu dilakukan dalam waktu 3 jam. Mereka pastikan telurnya sampai di dasar sungai dan akhirnya hidup mereka berakhir. Kenapa nggak cari makan? Karena nggak punya mulut. Jadi mereka cuma bisa hidup 3 jam. Waktu mereka memastikan telur mereka sampai di dasar sungai, telur itu akan ada di sana menjadi larva selama 45 hari. Dan 45 hari itu proses metamorfosis Bapak Ibu ya. Kalau kupu-kupu itu menjadi kepompong begitu ya. Itu dia menunggu sampai akhirnya larva itu menetas setelah 3 tahun. Jadi kelamaan jadi telur dan larvanya, hidupnya di permukaan cuman 3 jam. Ketika dia hidup, dia cepat-cepat bereproduksi. Jadi ketika dia hidup, betul-betul hidup sebagai Tisa flower yang 3 jam, dia cuma punya satu tugas dari Tuhan. Yaitu apa? Bereproduksi. Dan apakah dia berhasil? Dia berhasil. Kenapa? Itu dari 200 juta tahun yang lalu Bapak Ibu. Dilakukan begitu. Dan dia berhasil untuk satu tugas yang diberikan. Bapak Ibu, luar biasa ketika Tuhan ciptakan makhluk ini, Tuhan ingatkan kita punya tugas juga. Waktu kita sudah diselamatkan, kita sudah merasakan bagaimana Roh Kudus menjalani hidup bersama dengan kita. Roh Kudus berbicara lewat pikiran kita, Roh Kudus berbicara lewat perasaan kita, Roh Kudus membantu kita menentukan sebuah keputusan. Roh Kudus mencoba berbicara pada waktu masa-masa pelik dan susah kita. Dan pada akhirnya kita cukup sejahtera karena kita tahu ujungnya adalah sebuah kekekalan. Dan Tuhan bilang kamu sudah rasakan semuanya itu. Bagaimana dengan orang yang gak punya Roh Kudus dalam hati? Tidakkah kamu punya pedulian sama seperti hatiku? Tidakkah kamu punya tangan yang sama seperti hatiku? Karena kamu mengalaminya tiap hari bersama dengan aku, kata Tuhan. Tidakkah kamu punya pikiran yang sama dengan aku? Untuk menyelamatkan orang-orang. Tuhan kasih satu contoh. Makhluk hidup yang kecil, lebih kecil dari telapak tangan kita dan dia berhasil menyelesaikan tugasnya. Sebagai makhluk Tuhan yang begitu sempurna dibandingkan binatang dan tumbuhan. Hayu, Tuhan bilang, rasakan hatiku, rasakan kerinduanku. Untuk orang-orang di luar sana yang belum mengerti akan kehadiran Yesus sebagai Juru Selamat. Bapak Ibu, kita sudah belajar 3 pesan terkait amanat agung. Tuhan menerima kuasa setelah dia bangkit. Ada otoritas Tuhan. Dan berdasarkan otoritas itu Tuhan kirim kita. Untuk bicara sama orang, untuk kabarkan sama orang. Hei, bumi ini, dunia ini, surga ini semua sudah di bawah otoritas Tuhan. Saudara punya lampu hijau untuk masuk ke surga tanpa melalui perbuatan baikmu.
Terima Tuhan. Terima Tuhan. Nanti Roh Kudus akan pimpin hidup. Dan pada waktu kita mengerjakan panggilan Tuhan, Tuhan punya janji, saya akan ada di pihakmu. Saya akan menyertaimu. Saya akan membantumu selalu. Bapak Ibu, sekian firman Tuhan saat pagi hari ini. Saya undang pemain musik dan singer untuk bantu saya menyanyi. Kita akan nyanyikan satu lagu. Saya nggak tahu Bapak Ibu sudah tahu belum, lagu yang cukup lawas. Ya. Berikan ku hati seperti hatimu Tuhan. Hati Tuhan yang penuh belas kasihan. Hati Tuhan yang greget ketika orang belum pernah kenal Tuhan. Untuk Tuhan bisa merangkul mereka, Tuhan bisa mengasihi mereka. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, mari kita resapi lagu ini. Berikan ku hatimu seperti hatimu Tuhan. Ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku matamu Tuhan. Berikan ku mata seperti matamu yang menatap yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sekali lagi, berikan ku hati seperti hatimu Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Apa yang akan saudara lakukan ketika saudara melihat orang buta berjalan menuju jurang yang dalam? Sebagai seorang manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, yang memiliki hatinya Tuhan,
yang sudah merasakan kasih-Nya Tuhan, tentu saudara akan rindu untuk menyelamatkannya. Hati yang sama yang Tuhan miliki ketika Dia rindu untuk menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal akan Kristus. Yesus Tuhan. Bapak, kami mau tangkap hati Tuhan saat siang hari ini Tuhan. Ketika kami sudah merasakan begitu banyak hal yang luar biasa waktu kami menjadi anak Tuhan. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami menikmati bagaimana Engkau mengasihi membimbing kami. Kami menikmati bagaimana Engkau melindungi kami. Kami menikmati bagaimana Roh-Mu itu menuntun kami dalam setiap keputusan-keputusan sulit dalam hidup kami. Mari ajar kami punya kepedulian untuk orang lain pun boleh menikmati itu ketika Roh Kudus masuk dalam hati mereka. Kami boleh tenang dalam hidup kami karena kami tahu di ujung sana ada keselamatan sejati yang kami sudah miliki karena kami terima Yesus sebagai Juru Selamat. Ajar kami juga punya kasih-Mu Tuhan untuk kami bicara pada orang-orang yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk mereka boleh merasakan hal yang sama seperti kami. Menyerahkan seluruh jemaat Kau dua ke dalam tangan Tuhan. Dalam apapun yang dikerjakan, ketika dalam pekerjaan, di tempat kantor, di tempat usaha, di rumah, ketika kami bertemu dengan orang-orang yang memang saat itu Roh Kudus gerakan untuk kami bicara tentang keselamatan itu Tuhan. Ajar kami punya keberanian untuk kami mau melakukannya Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami sebagai manusia. Kami percaya bahwa Allah senantiasa menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Ya puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan di dalam Matius 20 8 ayat 19 dan 20. Ya, kita tahu saudara bahwa ternyata dua ayat yang terakhir dalam Injil Matius itu bukan hanya satu kata-kata penutup dari sejarah Yesus, pelayanan Yesus dalam dunia ini yang ditulis oleh Matius. Tapi itu adalah satu perintah agung, amanat agung yang harus dikerjakan oleh kita semua. Puji Tuhan. Dan kita mendapat kesempatan yang indah, privilege untuk mengabarkan Injil itu. Sehingga melalui apa yang kita katakan, Injil yang disampaikan, orang-orang yang mendengar bisa diselamatkan. Puji Tuhan. Saudara, sebelum kita akan tutup dalam doa, saya berikan satu pengumuman, yaitu kita tetap mendoakan untuk semua persiapan untuk perayaan Natal dan kebaktian ucapan syukur tanggal 1 Januari akan datang, supaya semua persiapan dapat dipersiapkan sebaik-baiknya, dan juga kita semua boleh mengakhiri tahun ini dan memulai tahun depan dengan satu sukacita dari Tuhan. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Mari saudara, kita akan tutup dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan untuk kami semua. Kami ucap syukur kami sudah dapat menyelesaikan ibadah kami pada hari ini dengan pertolongan Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar isi hati Tuhan buat kami semua, yaitu kami boleh melaksanakan perintah agung dengan disertai janji bahwa Engkau menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan.
Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mengabarkan berita kesukaan, sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami tak berdoa Tuhan untuk panitia yang sedang mempersiapkan diri untuk perayaan Natal dan kebaktian ucapan syukur tanggal 1 Januari yang akan datang. Semuanya boleh dipersiapkan yang sebaik-baiknya. Dan Tuhan, kami boleh ucap syukur untuk berkat Tuhan. Kami juga tetap berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang tengah mengatasi keadaan pandemi dan juga tekanan ekonomi, supaya dapat diatasi dengan sebaik-baiknya dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk KTT G20 yang ada di Bali sekarang. Mari Engkau silakan tolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan pertolongan Tuhan. Sebelum kami pulang, kami akan memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami semua, yaitu hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Shalom saudara, selamat datang dan selamat beribadah di rumah kita bersama Gereja Rehoboth. Ibadah umum 1 dan 2 sudah dilaksanakan secara onsite. Mari hadir secara langsung dan bersekutu bersama di rumah Allah. Rekaman ibadah dapat Anda akses melalui YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Pada bulan November, kita akan diberkati dengan firman Tuhan dengan tema penginjilan. Pastikan Anda mengikuti ibadah setiap minggunya. Persembahan dan perpuluhan bisa diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Keluarga Allah, mari ikut aktif dalam setiap kegiatan Gereja Rehoboth dan bertumbuh bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.
Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.